Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para guru, para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang hadir pada pagi hari ini, kita doain semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. DKM Masjid Raya Jatimulya beserta seluruh jajaran pengurusnya, kita doakan juga semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, selalu istiqomah menjaga kemakmuran Masjid Raya Jatimulya. Hadirin wal hadirat seluruh jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat taufik hidayah wal inayah dari Allah, pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Allah berikan ketetapan iman, Islam, ihsan, istiqomah, sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni sholat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita dari tadi malam sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembahasan taklim kita sampai bab salatul idaini, yakni syariat salat dua hari raya, yakni Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha adalah bagian dari sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita melaksanakan Idul Fitri, sebelumnya ada satu kewajiban yang dikenal adalah asyamu Ramadan, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian nanti puncaknya adalah melaksanakan ibadah zakatul fitri, baru melaksanakan sunnah yang disebut Idul Fitri. Kemudian kalau Idul Adha adalah terkait dengan satu kewajiban merupakan rukun Islam yang kelima, yakni umat Islam yang diberikan istita'ah melaksanakan ibadah haji, yakni di Baitullah. Kemudian bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, diberikan amar perintah sunnah melaksanakan puasa yang dikenal dengan puasa Arafah. Dan setelah melaksanakan puasa Arafah itu, baru kita diperintahkan untuk mengamalkan sunnah yang dikenal dengan salat Idul Adha, dan juga disunnahkan untuk udhiyah, menyembelih hewan kurban. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita mulai pembahasannya adalah Idul Fitri.
Idul Fitri diawali dari kewajiban melaksanakan ibadah puasa, dan melaksanakan ibadah puasa telah mendapatkan satu ketentuan syariah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatul hilal wa aftiru li ru'yatul hilal. Diawali dari perintah Nabi, laksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian waktunya telah ditentukan di saat kita telah mengetahui, melihat masuknya tanggal 1 bulan Ramadan. Maka kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa yang dikenal dengan puasa Ramadan. Tatkala kita telah melaksanakan puasa ibadah Ramadan bil ikmal dengan sempurna, kemudian diperintah lagi untuk kita melaksanakan yang dikenal dengan Idul Fitri, melaksanakan sholat Idul Fitri dengan kita melihat hilal lagi, yaitu di tanggal 1 bulan Syawal. Kemudian ketika itu Rasulullah menyatakan, jikalau posisi itu terjadi, yaitu awan berkabut sehingga kita terhalang tidak bisa untuk melaksanakan ibadah puasa, yakni tanggal 1 bulan Ramadan tidak terlihat, ataupun tanggal 1 bulan Syawal tidak terlihat, maka fa'akmilu, perintah Nabi, sempurnakan. Kalau kita mau ru'yatul hilal untuk mengambil jatuhnya tanggal 1 bulan Ramadan, ternyata terhalang tidak dapat. Dari tim seluruh ru'yatul hilal, Majlisul Isbat di seluruh Indonesia tidak didapatkan, maka digenapkanlah bulan Sya'bannya sehingga puasa masih harus ditunda. Satu misal, hari ini nanti sore ditetapkan untuk melihat bulan pada tanggal 1 bulan suci Ramadan. Ternyata di seluruh Indonesia ini terhalang. Majlisul Ru'yah, Majlisul Isbat dengan peralatan-peralatan yang dimilikinya mencoba untuk melihat tanggal 1 bulan Ramadan, tapi la yahsulu, tidak hasil, semua terhalang. Maka ketika terjadi yang semacam itu, bulan Sya'bannya disempurnakan. Jadi tidak esok hari kita melaksanakan puasa, tapi besok lusa. Dan kondisi yang semacam itu sudah menjadikan satu ketetapan ilmu yang dulu diajarkan oleh Nabi. Kemudian begitu juga ketika kita sudah memasuki melaksanakan ibadah puasa, terus berjalan sampailah pada titik akhir di tanggal 29 atau 28 kita melaksanakan lagi yang dikenal dengan penetapan tanggal 1 bulan Syawal. Ternyata terhalang kembali, maka digenapkan puasanya menjadi 30 hari. Itu ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi tentang pelaksanaan yang terkait dengan sholat Id, diawali dengan ibadah puasa. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha ini Rasulullah memberikan kaifiyah yang berbeda. Ketika Idul Fitri dianjurkan oleh Nabi untuk waktunya itu lebih siang untuk sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha dianjurkan adalah lebih cepat, artinya lebih pagi. Umpama pelaksanaan sholat Idul Adha kita akan laksanakan jam 7 tepat misalnya, maka kalau Idul Adha itu anjurannya adalah mungkin lebih pagi, setengah 7. Kenapa begitu Rasulullah mengajarkan
kaifiyahnya berbeda. Kenapa? Sholat Idul Fitri lebih siang, kemudian sholat Idul Adha lebih cepat, lebih pagi. Karena di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini ada kaitan sebuah kesempurnaan ibadah yang disebut zakatul fitrah. Zakat fitrah itu diperbolehkan untuk melaksanakannya mulai dari masuknya tanggal 1 bulan Ramadan telah kita laksanakan puasa. Jadi misalnya kita hari ini merupakan hari kedua di bulan Ramadan, berarti kemarin kita udah melaksanakan semalam tarawih pertama, itu hari ini kita sudah boleh untuk mengeluarkan zakatul fitrah dengan dikenal takjil, dipercepat. Kemudian akhir dari pelaksanaan zakat tersebut sebagai penyempurna puasa kita, yaitu terukurnya adalah sholat Idul Fitri. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrah bagi seorang mustahabu zaki, orang yang berhak mengeluarkan zakat, punya kewajiban mengeluarkan zakat, tapi ternyata tertunda sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri selesai, baru dia mengeluarkan zakat, maka walaisa hadza zakat walakin shadaqatut tatawwu'an, maka itu menjadi hukum sedekah sunnah, tidak menjadikan pengantar dari kesempurnaan puasa kita. Maka adab yang diajarkan Nabi di saat melaksanakan sholat Idul Fitri itu lebih siang, diharapkan istiqdad kalau di antara umat Islam ada yang terlupakan belum menyempurnakan puasanya dengan mengeluarkan zakatul fitri. Artinya apa? Sebelum sholat id ini ada kewajiban-kewajiban. Puasanya wajib, zakatnya wajib, sholat sunnahnya, sholat witri ini adalah sunnah. Maka ditunda waktunya, agak diberikan peluang yang lebih luas untuk memberikan kesempurnaan bagi orang yang melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Namun kalau Idul Adha dilaksanakannya adalah lebih cepat. Kenapa? Ketemu sunnah, kemudian ada sunnah yang lebih kuat lagi. Jadi dimulai dari puasanya kita sunnah, Idul Adha puasanya Arafah, Tarwiyah sunnah. Kemudian sholatnya sunnah. Kemudian habis sholat sunnah ini ada sunnah yang posisinya lebih kuat, yaitu yang dikenal udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Sehingga tata tertib adab yang diajarkan oleh Nabi berbeda. Ketika sholat Idul Adha hendaknya lebih cepat waktunya, kemudian agar kita bisa melaksanakan yakni udhiyah, penyembelihan hewan kurban, yang Allah langsung sebutkan dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salat Idul Fitri kaifiyahnya antara Idul Adha adalah ada kesamaan. Dalam artian pelaksanaannya sama, yuqaddimus salat wa yuakhirul khutbataini, yakni mendahulukan salatnya dulu kemudian baru melaksanakan khutbah. Kemudian di dalam Idul Adha, Idul Fitri ada amaliyah sunnah yang dikenal dengan wa yukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dianjurkan untuk terus menerus umat Islam, muslimin muslimat dimanapun berada,
untuk mengagungkan Allah dengan mengumandangkan kalimatut takbir. Takbir di dalam pelaksanaan salat Idul Fitri dikenal dengan takbirul mursal. Takbir mursal artinya apa? Sunnah takbir itu menunggu keputusan kita dapatkan hilal tanggal 1 di bulan Syawal. Jadi kalau sudah ada kepastian bahwa didapetin tanggal 1 bulan Syawal, itu baru dimulai pelaksanaan sunnah untuk mengumandangkan kalimatut takbir. Kalau belum ada, hadirin, tidak disunahkan. Kalau misalnya terjadi ru'yatul hilal terhalang, tidak dapat, kemudian akhirnya dimundurin besok lusa, bukan besok tapi besok lusa pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka kita belum disunahkan untuk melaksanakan takbir. Kemudian takbir mursal ini artinya mursal dilepas, pelaksanaannya mulai kita dapetin masuknya waktu tanggal 1 bulan Syawal sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Khotib turun dari mimbar, selesai doa khutbah, khalas, waktunya selesai. Itu untuk mengumandangkan takbir yang dikenal dengan Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha berbeda. Disunnahkan untuk melaksanakan takbir sejak kita melaksanakan ibadah puasa yang dikenal dengan puasa Arafah di tanggal 9. Di tanggal 9 kita sholat subuh, jadi malamnya kita sahur untuk niat puasa Arafah, bukan tarwiyah. Tarwiyah itu di tanggal 8 hadirin. Jadi tarwiyah ini umat Islam di Mina sedang melaksanakan ibadah, tempatnya di Mina, itu dikenal dengan tarwiyah. Di tanggal 9 umat Islam melaksanakan wukuf di padang Arafah. Umat Islam di sana sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kita yang berdomisili di negeri kita masing-masing disunnahkan untuk melaksanakan puasa yang dikenal dengan puasa Arafah. Lah saat ba'da sholat subuh itu dimulai sunnah untuk mengumandangkan takbir akibat rawatibi, yaitu mendampingi sholat rawatib. Jadi dimulai dari ba'da subuh, habis sholat subuh. Bahkan dalam ini yang diajarkan oleh Nabi ketika Idul Adha, hadirin, yuqaddimu takbir alal aurati, mendahulukan takbir daripada kita wiridan. Jadi kalau pas tanggal 9 di hari Arafah itu, seorang imam di masjid, musola, dimanapun berada, sunnah yang diajarkan Nabi ngucapin Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, yuqaddimut takbir, langsung angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu diulang lagi. Kemudian yang ketiga, bagi seorang imam itu jikalau hafal, sempurnakan dengan takbir, tahmid dan tahlil yang berbunyi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun, la ilaha illallah wahdah
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Dimulai dari subuh hari Arafah, nanti terulang lagi zuhur, asar, maghrib, isya, ketemu subuh lagi di hari Nahar. Hari Nahar ini tanggal 10 hadirin, yang disebut Aidul Adha. Kemudian dari tanggal 10 dilanjut lagi ke tanggal 11, dilanjut lagi tanggal 12, dilanjut lagi tanggal 13. Ini dimulai dengan ketertiban sunnah ini sama dengan rangkaian umat Islam yang diberikan istitoah melaksanakan ibadah haji pada puncaknya. Takbirnya itu termasuk mendampingi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji puncak rukun yang menjadikan afshahul haji adalah di tanggal 9. Tanggal 9 wukuf di Padang Arafah. Terus selesai wukuf pindah ke Musdalifah untuk menginap, kemudian sekaligus mengambil batu kerikil yang untuk dijadikan alat jamarat, yaitu melempar jumrah. Jadi Arafah, Musdalifah, terus di Mina. 9-nya di Arafah, 10-nya malam 10 sampai ke 10 di Musdalifah, 11, 12, 13-nya adalah di Mina untuk melempar jumrah, diawali dengan Aqobah, ula wusta Aqobah, ula wusta Aqobah. Bersamaan rangkaian ibadah itu bagi kita disunnahkan untuk litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun setiap ba'da sholatil maktubah. Berarti dimulai tanggal 9, selesainya sunnah takbir ini bagi Idul Adha sampai tanggal 13, waktunya asar selesai. Ini hukum sunnah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian sunnah di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, setelah kita tentukan udah ketemu dengan pelaksanaan masuknya hilal, kita sudah disunnahkan untuk terus mengumandangkan kalimatut takbir. Terus di malam harinya, malam Idul Fitri itu juga dikenal dengan malam mustajabah. Hendaknya bi ihya'il lail wa bi kasratid du'a, diperbanyak untuk dihidupkan malam-malam itu dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyaknya qiyamul lail, dihidupkan segala macam amaliyah-amaliyah di malam hari Idul Fitri tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada mas'alatun, satu masalah yang sering terjadi di dalam negeri kita, yaitu ikhtilafnya penentuan dari tanggal 1 bulan Syawal pun tanggal 1 bulan Ramadan. Itu di negeri kita kadang bareng, kadang terjadi ada perbedaan. Dengan sababiyah, yang satunya menggunakan ru'yatul hilal, yang satu dengan menggunakan lanjutannya adalah bil hisab, sehingga terjadi ada perbedaan. Cara menyikapi perbedaan tersebut sudah diberikan satu bimbingan oleh Nabi, juga sudah diberikan bimbingan dari para ulama-ulama kita. Karena ini terjadi di negeri kita ada ikhtilaf, kita tinggal ittiba mana yang kita yakini lebih, menurut Bapak lebih mantap, lebih yakin. Prinsipnya ketika kita ittiba misalnya kepada
majelis ulama yang bersamaan dengan Kementerian Agama, ngikutin itu. Bapak kudu yakin ngikuti dengan keputusan yang ada, nunggu pelaksanaan puasanya dan nunggu pelaksanaan sholat id atau lebarannya adalah keputusan dari ulama yang di bawah naungan Kementerian Agama tersebut. Mulai puasanya sampai nanti pelaksanaan sholat idnya. Kalau ada lagi satu keputusan yang lain, yakni misalnya dari PP Muhammadiyah bersama ulama yang tergabung di dalamnya, ada Majlisut Tarjih dan lain sebagainya, kemudian Bapak meyakini ikut itu, harus ikut dari permulaannya sekaligus dengan awal atau pelaksanaan sholat idnya. Jangan sampai berubah, dalam artian memulai ikutnya mengikuti dari kementerian, giliran lebarannya ikut kepada PP Muhammadiyah, itu tidak diperkenankan. Atau kebalikannya, ya. Kecuali ini terjadi di dalam permulaan puasanya berbeda, tapi ternyata pas penutupan akhirnya dari majelis ulama di bawah naungan kepemerintahan ini mendapatkan ru'yatul hilal, akhirnya sama. Yang semacam ini kita tidak apa-apa untuk melaksanakan sama. Tapi kalau tetap terjadi puasanya berbeda, kemudian lebarannya berbeda, Bapak harus mengikuti sesuai dengan awalnya. Kalau awalnya kita ngikuti dari kementerian, ulama yang ada di situ nanti akhirnya juga sama. Kalau ngikutin PP Muhammadiyah juga kita harus ikut akhirnya sama. Kemudian kita nggak usah tengok bagaimana keberadaan ulama-ulama atau bagaimana keberadaan umat Islam yang di Saudi Arabia sana yang sedang melaksanakan ibadah wukuf, sama atau tidak terjadinya dengan posisi di dalam kehidupan di Indonesia. Jadi yang diikuti oleh kita adalah matlak, ya, terbitnya, ya, posisi matahari rembulan yang ada di dalam negerinya masing-masing. Jadi ketika perhitungannya berbeda, kita jangan tengok ke sana. Nanti kalau tengok ke sana takutnya nantilah di sana sekarang sedang wukuf, kok kita belum puasa, ya. Jadi orang wukuf itu hadirin biasa berangkatnya itu bukan tanggal 9, di tanggal 8. Jadi kalau ada mobil bis diberangkatkan, kemudian kadang ada seremonialnya itu di syuting, dikawal oleh para askar, itu baru tanggal 8 itu. Jadi tanggal 8 itu langsung diangkut semuanya untuk dibawa ke Arafah, belum tanggal 9. Jadi pelaksanaan wukufnya masih esok hari. Kalau dalam ilmunya Nabi sebenarnya tanggal 8 bukan ke Arafah. Tanggal 8 itu mestinya adalah ibadah sunnah berada di Mina yang dikenal tarwiyah. Maka kita disunahkan tanggal 8 itu puasa tarwiyah, kemudian tanggal 9 baru pelaksanaan Arafah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada sholat Idul Fitrinya. Jadi sunnah yang pertama adalah ketika sudah dinyatakan masuk tanggal 1 Syawal, kita disunahkan untuk terus-menerus mengumandangkan kalimatut takbir, yakni yang dikenal adalah takbir mursal, yaitu takbir disunnahkan sejak masuknya tanggal 1 bulan Syawal sampai nanti pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian sholat Idul Fitri, ya, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna ifrada. Sunnah yang diajarkan oleh Nabi yang pertama, terus-menerus mengumandangkan kalimatut takbir, mulai dari semalam terus dilanjutkan, bahkan saat berjalan menuju tempat sholat
Idul Fitri dianjurkan terus-menerus mengumandangkan takbir, menunjukkan yaumul farah wassuruh, hari kebahagiaan, hari kemenangan bagi kita sebagai umat Islam setelah mampu menaklukkan nafsu kita dengan kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Takbir tahmid itu adalah merupakan tanda kemenangan bagi kita, keberhasilan kita di dalam tunduk patuh kita kepada Allah melaksanakan ibadah puasa. Diagungkan Allah, dimuliakan Allah, disebut terus nama Allah dengan kalimatut takbir dan tahmid. Kemudian sunnah yang dicontohkan Nabi, beliau la yaqdu ila salatul fitri, beliau tidak berangkat menuju salat Idul Fitri, hal huwa fi masjidin au fil midan, entah nanti pelaksanaannya itu di masjid ataupun di halaman atau di lapangan. Nabi Muhammad tidak akan pernah berangkat melaksanakan salat Idul Fitri hatta yaftura, sehingga Nabi melaksanakan yaitu al-futur yang dikenal dengan sarapan terlebih dahulu. Sarapannya bebas. Kalau Rasulullah yang dicontohkan yakulut tamrah, beliau menikmati beberapa biji buah kurma. Jadi kalau untuk sholat Idul Fitri sunnahnya kita sarapan terlebih dahulu. Dari malam disunahkan mengumandangkan takbir, dihidupkan malamnya, terus pagi hari kita disunahkan sebelum berangkat itu sarapan. Dan ada juga sunnah yang diajarkan Nabi at-taghassalu, yaitu mandi sunnah untuk sholat Idul Fitri. Nawaitul husla li Idul Fitri. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Terus perjalanan kita menuju sholat Id sambil terus kita mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah terus menerus. Setelah melaksanakan itu semua, rangkaian dari mulai malamnya disunahkan terus menerus menghidupkan malam itu, kemudian kita mandi, kemudian kita sarapan. Terus diperintahkan juga Rasulullah menganjurkan kita untuk menggunakan bilibasin jamil, menggunakan pakaian yang paling bagus yang kita punya untuk sholat Idul Fitri. Ini dianjurkan hadirin, libasin, jadi libasun jamil, pakaian yang bagus untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, pakaian yang bagus untuk sholatul Jum'ah, pakaian yang bagus sholatul maktubah. Kemudian ada perintah kita melaksanakan ibadah sholat, tapi diperintah Nabi bisibya bin budlah, dengan pakaian yang sederhana. Kapan itu? Waktu sholatul istisqa. Di saat sholat istisqa, perintah Nabi kalau kita berbusana, busananya sederhana. Tapi selain itu diperintahkan untuk berbusana yang bagus. Kalau kita punya yang paling bagus, pakai yang paling bagus. Ada satu kisah, sahabat ini melaksanakan sholat. Sholatnya bukan Id, bukan Jumat, tapi sholat maktubah, sholat 5 waktu nih. Dia dengan menggunakan bisyabin jamil, dengan bajunya bagus sekali. Kemudian pada saat itu ada orang yang mencoba bertanya kepada Rasulullah, hal huwa riyaun amla ya Rasul, kira-kira orang ini menggunakan baju yang bagus itu riya atau tidak? Dia ada tujuan-tujuan manusiawi atau hanya kepada Allah? Jawab Nabi begitu indah. Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah. Allah cinta dengan orang-orang yang berpenampilan dengan indah, melakukan amaliyah-amaliyah yang indah,
disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diberikan amaliyah sunnah untuk kita pada salat Idul Fitri, Idul Adha adalah bin jamil, dengan pakaian-pakaian yang bagus. Kemudian apalagi sunnah yang diajarkan oleh Nabi di dalam pelaksanaan salat Idul Adha, Idul Fitri, yaitu menggunakan tatayyub. Tatayyub menggunakan wewangian. Kemudian sudah rangkaian itu dijalankan semua, kemudian apa? Fayatba'uhu, maka ajak semua keluarganya, termasuk minal haidhi, wanita-wanita yang sedang haid, putri-putri kita yang sedang haid, itu diajakin untuk melaksanakan sholat Idul Fitri wa Idul Adha. Apa tujuan itu hadirin? Ketika seorang istri, seorang anak perempuan kita dalam masa itu sedang haid, bersamaan dengan jatuhnya tanggal 1 bulan Syawal, Idul Fitri, diperintahkan, diajak untuk datang ke masjid ataupun pelaksanaan sholat. Nanti tinggal kita mengambil posisi yang benar sesuai dengan syariah. Biasanya kalau di masjid kita, di masjid raya ini, insya Allah seluruh bagian dalam masjid ini akan terpenuhi jamaah minar rijal, dari laki-laki. Nanti wanita di mana posisinya? Ngambil bagian di teras kanan, kiri atau belakang masjid raya ini, yang notabene adalah keluar dari bagian masjid yang disebut luar masjid. Kemudian wanita-wanita itu mengambil fi soffil wara, di dalam barisan yang belakang. Karena tujuannya apa? Wanita-wanita untuk hadir di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yang pertama li syiarul Islam, untuk menambah syiarnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kekompakan umat Islam, kebersamaan umat Islam, kebahagiaan umat Islam, dari kaum wanita-wanita, putri-putri kita yang berhalangan ikut hadir untuk syiar agama Allah. Yang kedua, ikut mengamankan rasa syukurnya, mengumandangkan takbir. Semakin gemuruh suara takbirnya karena banyaknya kaum wanita-wanita yang mestinya adalah dalam kondisi haid juga hadir. Yang ketiga, liyasma'u nasihatan minal khutbatin, dengerin nasihat dari sang imam yang menyampaikan khutbah. Ini diantara yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau terjadi hadirin, sholat Idul Fitri ini atau Idul Adha ini hanya di dalam fasilitas masjid itu saja, terus itu terpenuhi, bapak-bapak, ibu-ibu semua masuk di masjid, nggak ada lagi sudah. Artinya nggak ada fasilitas di luar sana, semua masuk, berarti minan nisa, dari kaum wanita yang dalam keadaan haid tidak bisa untuk mengikutinya. Nanti cukup dia mendengarkannya di rumah sambil terus mengumandangkan kalimatut takbir. Kemudian kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi di dalam sholat Idul Fitri, sudah maklum kita mengetahui pelaksanaan sholat dilaksanakan adalah sebelum pelaksanaan khutbah. Kemudian dinyatakan juga Nabi Muhammad SAW, kalau pelaksanaan sholat itu berada di medan, artinya di lapangan, Rasulullah la yusolli qoblal id wa la yusolli ba'da sholatil id. Ketika dilaksanakan di medan, Rasulullah tidak diterangkan atau dijelaskan, beliau tidak ada pengantar sholat sunnah sebelum sholat id, dan juga tidak ada pelaksanaan sholat ba'da sholat id. Kalau pelaksanaan sholat id itu dilaksanakan fil masjid, yang ada di dalam masjid tetap mendapatkan hukum sunnah
ketika masuk ke masjid ini dilaksanakan sholat tahiyatul masjid, tidak sholat qobliyal id, tidak. Jadi itu sholat sunnah yang tetap disunahkan. Kalau kita gak kebagi di dalam masjid, berarti yang ada di area sana luar sudah tidak disunahkan untuk pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Ada satu riwayat Nabi Muhammad SAW setelah sholat id nyampe di rumah beliau sholat 2 rakaat. Lah ini banyak ulama menyatakan wahada laisa yusolli ba'dal id tapi yusolli ad-duha. Jadi beliau bukan sholat ba'diyatul id tapi beliau pelaksanaan sholat duha, karena setelah selesai sholat id pulang waktu duha sudah masuk. Jadi umpama kita pelaksanaan sholat di masjid raya, kita masuk bisa untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk i'tikaf seraya terus mengumandangkan takbir sampai sholat id dilaksanakan. Ba'da sholat id insya Allah waktu duha udah pasti masuk, karena kita sholat duha itu ketika sholat id dilaksanakan biasanya sholat duha udah masuk. Lah nanti ba'da sholat id kita boleh melaksanakan lagi sholat duha, entah itu yang ada di masjid ataupun yang di lapangan, seumpama mau diperkenankan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sholat id kita sudah mengenal bahwa yang dicontohkan oleh Nabi itu terjadi 2 rakaat. Dalam 2 rakaat ini fi raqatil ula, di dalam rakaat yang pertama disunnahkan untuk takbir ya sampai 7 kali. Sunnah di dalam sholat id ini tidak termasuk sunat muakkad, tidak juga termasuk sunat abad, tapi sunatnya adalah sunnah hay'ah, sunnah yang ringan sekali. Jadi seandainya seorang imam nasya bit takbir as-sab'ah fi raqatil ula, seandainya ada imam itu lupa menjadi imam kemudian takbir yang pertama 7 kali itu terlupakan, terus bapak ingetin orang semasjid semua inget, subhanallah, dalam ketentuan ilmu fikihnya kalau dia sudah masuk kepada rukun qiraatu suratul Fatihah la ya'udu ila takbir, enggak boleh balik lagi kepada takbir. Satu misal begini hadirin, saya jadi imam sholat id, Allahu Akbar, langsung saya masuk Bismillahirrahmanirrahim, orang semasjid semua ingat, subhanallah, ngingetin kita. Lah ketika imam diingetin, karena kita udah masuk kepada satu rukun yaitu qiraatul Fatihah, maka kita seorang imam diingetin itu nggak boleh lagi untuk mengulang takbir yang tidak dihukumi muakkad, tidak dihukumi ad-ad, takbir yang ringan itu tidak boleh kita ulang lagi. Kalau kita ulang lagi, sholatuhu batal, sholatnya batal. Jadi berarti lolos untuk rakaat pertama itu tidak perlu ada takbirnya lagi, dan nanti belakangnya tidak perlu diganti sujud sahwi dan yang lainnya tidak. Nanti yang perlu diperhatikan, imam ini jangan lupa di rakaat keduanya. Jadi nanti cuman kita rakaat pertama bi ghairi takbir, nanti rakaat kedua baru melaksanakan takbir yang 5 kali. Begitu juga di dalam takbir 9 kali di dalam khutbah yang pertama, takbir 7 kali di dalam khutbah yang kedua. Jadi takbir dalam sholat id ini takbir sunnahnya yang ringan. Jadi kalau kita sudah kelewat fautu waktu takbir, dilepas saja ya. Jadi gak perlu balik Pak, tapi rata-rata semua para imam-imam balik ini ya, yang banyak balik. Ada pernah salah satu ulama besar saya undang di tempat saya, di masjid saya sana, ternyata kelupaan, diingetin orang semasjid, subhanallah, subhanallah, subhanallah,
beliau nggak balik, terus aja Fatihah dibaca sampai surah selesai, baru rakaat keduanya yang takbir 5 itu dibaca. Sampaikan khutbah selesai, sebelum beliau turun dari mimbar memberikan satu gambaran yang namanya takbir dalam sholat id ini hukumnya sunnah yang sangat ringan. Kalau toh kelupaan langsung dilepas, tidak perlu diulang dan tidak perlu ada pengganti sebagaimana kayak kita enggak kunut, sebagaimana kita kelupaan tidak melaksanakan tahiyat awal, itu untuk perlu ada sujudus sahwi. Itu posisi peletakan sunnah takbir di dalam sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, pun di dalam pelaksanaan khutbatin seandainya terlupakan, begitu yang pernah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itu kaifiyah pelaksanaan sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian ada lagi satu hal yang ini juga terjadi khilaf di kita ala madhabina al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Pelaksanaan khutbah id, pelaksanaan khutbah sholat istisqa, pelaksanaan khutbah sholat gerhana, itu semua kalau di dalam madhab kita mengacu kepada khutbah Jum'ah. Artinya ada dua khutbah, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua, dan persyaratan dan rukunnya terpenuhi dengan sempurna. Tapi sebagian ulama selain madhab Syafi'i banyak yang melaksanakan khutbah id itu hanya satu khutbah. Dimulai khutbah terus berjalan langsung tutup selesai. Ini di dalam bab pelaksanaan khutbah ada ikhtilaf. Maka ikhtilaf ini kita ambil karena kita adalah bermadhab Syafi'i, laksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuannya ketika khutbah id pun disamakan sebagaimana syarat rukun di dalam Jum'ah. Seumpama di tempat lain ada yang sistemnya hanya satu khutbah, berarti itu selain madhab Imam Syafi'i, kita ambil rahmatnya saja adalah ikhtilaful ulama rahmah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian tambahannya ketika Rasulullah salat Idul Adha, beliau tidak akan berangkat pelaksanaannya itu kecuali dalam keadaan imsak. Jadi beliau kalau Idul Adha menahan dulu, tidak makan dulu sampai nanti sholat Idul Adha selesai, baru beliau habis sholat Idul Adha itu futur atau sarapan. Itu yang membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kaifiyahnya sama, adab-adabnya sama yang dicontohkan oleh Nabi, cuman bedanya lebih cepat, agak lebih lambat, kemudian sarapan terlebih dahulu dan menahan sarapan sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Demikian yang kita bahas tentang kaifiyah sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang dicontohkan oleh Nabi.